Tanpa kamu sadari, kamu itu teka-teki yang terus bikin orang pengen tahu jawabannya. Bukan karena kamu banyak bicara. Justru karena kamu tenang, misterius, dan jarang membuka semua isi hati, orang-orang malah makin penasaran. Mereka mikir, ada apa di balik tatapan itu? Kamu nggak bermaksud bikin mereka baper. Tapi pesonamu jalan sendiri, dan itu nggak semua orang bisa tahan. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu bikin orang terpikat tanpa tahu alasannya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kamu mungkin nggak sadar, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang bikin orang-orang terus memikirkan kamu. Mereka nggak tahu kenapa, dan kadang kamu sendiri juga bingung. Apa sih yang bikin mereka tertarik? Kamu nggak melakukan sesuatu yang luar biasa. Kamu cuma jadi diri sendiri, tapi entah bagaimana kehadiranmu ninggalin bekas di kepala dan hati orang-orang. Ini bukan soal penampilan doang. Ini lebih dalam dari itu. Energi kamu itu beda. Ada sesuatu dalam cara kamu ngomong, cara kamu diam, cara kamu jalan masuk ruangan yang bikin orang otomatis nyadar kamu ada di sana, walaupun kamu nggak ngomong apa-apa. Kartu Seven of Swords bilang kamu punya sisi misterius yang kuat. Kamu mungkin nggak banyak cerita tentang hidupmu, dan kamu cenderung milih-milih dalam berbagi. Tapi justru karena kamu nggak sepenuhnya terbuka, orang jadi makin penasaran. Mereka ngerasa kamu nyimpen sesuatu. Dan rasa penasaran itu bisa jauh lebih kuat dari rasa suka biasa. Kamu bikin mereka mikir, apa ya yang dia sembunyiin? Atau, kenapa dia kelihatan tenang banget padahal pasti banyak yang dia rasain? Kamu bikin mereka menebak-nebak, dan itu bikin mereka nggak bisa berhenti memperhatikan kamu. Lalu muncul kartu Three of Swords, yang menunjukkan kamu pernah terluka cukup dalam. Entah dari hubungan masa lalu, keluarga, atau pertemanan yang mengecewakan. Tapi kamu nggak memperlihatkan luka itu di permukaan. Kamu simpan rapat-rapat, dan hanya sedikit orang yang tahu. Tapi energi luka itu masih ada, dan anehnya, justru itu yang bikin kamu terlihat kuat. Orang bisa ngerasain bahwa kamu bukan orang yang gampang didekati sembarangan. Ada lapisan emosi yang dalam di balik senyum kamu. Dan itu bikin orang merasa kamu adalah seseorang yang spesial. Mereka pengen ngerti kamu, pengen tahu cerita kamu. Tapi nggak semua orang cukup berani untuk bertanya langsung. Kartu Two of Cups nunjukin bahwa, walaupun kamu punya benteng, kamu tetap bisa membentuk koneksi yang dalam dengan orang tertentu. Tapi biasanya, koneksi itu terjadi secara tiba-tiba, dan nggak direncanakan. Mungkin kamu pernah ngobrol sebentar sama seseorang, tapi dia langsung merasa nyaman. Atau mungkin kamu pernah cuma tukeran tatapan, tapi sejak saat itu, dia nggak bisa berhenti mikirin kamu. Itu karena kamu secara alami memancarkan energi yang bikin orang merasa klik. Nggak perlu banyak basa-basi, cukup hadir dan jadi diri sendiri, kamu udah cukup buat bikin orang merasa terhubung. Kemudian ada Six of Wands, yang menunjukkan bahwa kamu punya aura pemenang dalam dirimu. Kamu mungkin gak selalu berada di atas, tapi kamu punya cara untuk selalu bangkit. Kamu terlihat seperti seseorang yang tahu apa yang dia lakukan, bahkan ketika kamu lagi gak yakin. Orang lihat kamu sebagai sosok yang kuat, yang bisa mengatasi apapun. Dan mereka kagum. Bahkan yang iri sama kamu pun, diam-diam tetap pengen bisa sekuat kamu. Aura kamu itu karismatik, tapi gak dibuat-buat. Kamu nggak berusaha menarik perhatian, tapi perhatian itu datang sendiri. Six of Pentacles menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang memberi, tapi nggak berlebihan. Kamu tahu kapan harus membantu, kapan harus menahan diri. Dan orang merasakannya. Mereka ngerasa dihargai saat di dekat kamu. Kamu bukan tipe yang suka drama, tapi kamu juga bukan orang yang cuek. Ada keseimbangan dalam caramu memperlakukan orang, dan itu bikin mereka nyaman. Tapi justru kenyamanan itu bisa bikin orang jadi baper, tanpa kamu sadari. Mereka mulai menganggap kamu berbeda, padahal kamu cuma bersikap biasa aja. Dengan Knight of Wands, kamu punya semangat yang menular. Kamu punya sisi spontan,
berani, dan kadang nekat yang bikin hidup kamu kelihatan seru di mata orang. Kamu bisa jadi seseorang yang mengajak mereka keluar dari zona nyaman. Mereka lihat kamu sebagai seseorang yang penuh petualangan, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Dan orang tertarik sama energi kayak gitu. Mereka pengen tahu dunia kamu, mereka pengen jalan bareng kamu, mereka pengen jadi bagian dari cerita kamu. Tapi kamu juga nggak gampang membiarkan siapapun masuk. Karena kamu tahu, nggak semua orang bisa handle semangat kamu. Seven of Pentacles menunjukkan kesabaranmu. Kamu bukan orang yang terburu-buru. Kamu bisa menunggu hal-hal tumbuh, termasuk hubungan dan kepercayaan. Dan ini bikin kamu terkesan dewasa. Kamu ngerti bahwa segala sesuatu butuh waktu, dan kamu nggak memaksa apapun. Energi ini bikin kamu kelihatan bijak, dan menarik buat orang-orang yang capek sama hubungan instan. Mereka ngerasa kamu tuh investasi jangka panjang, bukan cuma buat dijadiin teman ngobrol sementara. Dan akhirnya, kartu Queen of Wands bilang kamu punya pesona alami yang luar biasa. Kamu adalah kombinasi dari percaya diri, kecerdasan, dan intuisi. Kamu bisa bersinar dimanapun kamu berada. Bahkan saat kamu nggak berusaha tampil, tetap aja kamu jadi pusat perhatian. Tapi bukan berarti kamu sombong. Justru karena kamu tahu siapa diri kamu nggak perlu validasi orang lain. Dan itu yang bikin kamu beda. Orang-orang tertarik karena kamu asli, kamu tulus, dan kamu punya energi yang hangat tapi tegas. Gabungan semua kartu ini menunjukkan bahwa kamu sedang berada dalam fase energi yang tinggi. Orang-orang mulai memperhatikan kamu. Beberapa karena penasaran, beberapa karena kagum, beberapa karena ingin lebih dekat, tapi belum tahu caranya. Dan ada juga yang hanya bisa memperhatikan dari jauh, karena mereka merasa nggak cukup berani buat masuk ke dunia kamu. Aura kamu saat ini lagi memikat. Bahkan mungkin sedikit berbahaya bagi orang yang mudah terbawa perasaan. Akan ada orang-orang yang mulai mendekat, tapi mereka nggak akan langsung bilang. Mereka akan mengamati kamu dulu. Mereka mencoba mencari celah untuk bisa terhubung tanpa terlihat agresif. Salah satunya bisa membawa koneksi emosional yang dalam. Tapi kamu tetap harus berhati-hati, karena beberapa di antara mereka datang bukan karena cinta, tapi karena obsesi. Kamu perlu tetap menjaga batas dan seleksi energi yang kamu izinkan masuk, karena nggak semua orang datang dengan niat baik. Kamu punya kekuatan untuk membuat orang jatuh hati, dan itu kekuatan yang harus kamu kendalikan. Kalau kamu nggak hati-hati, kamu bisa menarik orang-orang yang terlalu bergantung emosional. Tapi kalau kamu bijak, kamu bisa membentuk koneksi yang dalam dan saling menguatkan. Intinya, kamu nggak harus berubah untuk disukai. Justru karena kamu autentik, orang-orang jadi tertarik. Tapi sekarang saatnya kamu juga mulai sadar bahwa energi kamu punya efek. Dan kalau kamu bisa mengarahkannya dengan bijak, kamu bisa membangun hubungan yang lebih berkualitas. Bukan cuma yang berdasarkan ketertarikan sesaat. Jadi, kalau belakangan ini kamu ngerasa banyak orang tiba-tiba sering ngechat, ngajak ngobrol, atau bahkan sekadar kepo soal kamu, itu bukan kebetulan. Mereka sedang terikat pada energi yang kamu pancarkan. Mereka mungkin gak bisa menjelaskannya, tapi mereka ngerasa tertarik. Dan sekarang tinggal kamu yang menentukan, mau kamu bawa kemana koneksi-koneksi ini, kenapa orang-orang bisa segitunya sama kamu. Kenapa kehadiranmu bisa meninggalkan bekas, bahkan ketika kamu gak melakukan apa-apa yang terkesan spesial. Kenapa ada orang yang diam-diam memperhatikan kamu, tapi gak berani benar-benar mendekat? Semua pertanyaan itu pelan-pelan terjawab lewat energi tarot ini. Dan ternyata, jawabannya nggak sesederhana mereka suka sama kamu. Yang terjadi sebenarnya lebih dalam dari itu. Kamu memegang peran yang jauh lebih kuat daripada yang kamu kira dalam hidup orang lain. Kamu bukan cuma jadi seseorang yang lewat sebentar, tapi tanpa sadar, kamu memunculkan banyak perasaan yang selama ini mereka simpan. Kartu Three of Swords muncul sebagai energi utama yang menjelaskan kenapa mereka mendekat. Tapi juga takut. Luka. Bukan cuma lukamu, tapi juga luka mereka sendiri. Banyak dari mereka pernah disakiti atau kehilangan.
Saat mereka melihat kamu, seseorang yang terlihat tenang, kuat, dan seolah bisa menjalani hidup meskipun pernah terluka, mereka merasa tersentuh. Kamu adalah pengingat bahwa seseorang bisa bangkit. Kamu adalah gambaran, aku ingin juga seperti itu. Tapi pada saat yang sama, kamu juga mengancam mereka secara emosional. Karena untuk dekat dengan kamu, mereka harus membuka luka mereka lagi. Dan gak semua orang siap untuk itu. Mereka melihat kamu seperti cermin. Kamu memantulkan sisi dalam diri mereka yang paling rapuh, tapi juga sisi yang paling ingin mereka sembuhkan. Dan karena itulah mereka tertarik. Tapi ketertarikan ini bukan yang ringan. Ini bukan sekadar kagum karena kamu menarik atau karena kamu baik. Ini ketertarikan yang dalam, yang lahir dari pengenalan akan diri mereka sendiri saat melihat kamu. Dan itu sangat menakutkan bagi sebagian orang. Karena ketika seseorang menyentuh bagian terdalam dari kita, yang sudah lama kita sembunyikan, rasa takut itu bisa jauh lebih besar dari rasa ingin. Lalu ada kartu Ten of Pentacles, yang menunjukkan bahwa kamu adalah tipe orang yang terlihat stabil. Kamu mungkin punya mimpi besar, atau kamu sedang membangun kehidupan yang mapan, baik secara finansial, emosional, maupun spiritual. Kamu memberi kesan bahwa kamu punya arah. Orang-orang yang melihatmu merasa kamu itu sosok rumah. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bikin mereka merasa bisa membangun sesuatu yang tahan lama. Mereka ngebayangin hidup bareng kamu, membentuk keluarga, berbagi rutinitas, bertumbuh bersama. Tapi justru karena kamu terlihat begitu stabil dan serius, mereka merasa ragu. Apa mereka pantas untuk masuk ke hidup kamu? Orang-orang ini mungkin terbiasa dengan hubungan yang singkat, atau bahkan hancur. Ketika mereka ketemu seseorang seperti kamu, yang bukan main-main, yang hidupnya punya arah, mereka otomatis merasa minder. Mereka ngerasa belum sampai ke level kamu. Jadi meskipun mereka ingin dekat, mereka tahan diri. Karena kalau kamu beneran mengizinkan mereka masuk, itu artinya mereka harus bertanggung jawab. Dan gak semua orang siap ambil tanggung jawab sebesar itu. Kartu Six of Cups muncul dan membuka cerita masa lalu yang belum selesai. Bisa jadi, orang yang sedang tertarik dan memperhatikan kamu sekarang adalah seseorang dari masa lalu. Seseorang yang pernah kamu kenal, pernah dekat, mungkin pernah sayang, tapi belum sempat selesai. Atau, mereka bisa juga adalah orang yang melihat kamu sebagai bentuk kehangatan yang dulu pernah mereka rasakan, tapi sudah lama hilang. Dengan kata lain, kamu membangkitkan kenangan. Entah mereka menyadari atau tidak, kamu seperti membawa energi nostalgia. Kamu bikin mereka ingat siapa mereka dulu, apa yang pernah mereka harapkan, dan rasa nyaman yang pernah mereka dambakan. Beberapa dari mereka mungkin mengawasi dari jauh karena mereka belum bisa berdamai dengan masa lalu mereka sendiri. Mereka masih terikat sama Luke, atau sama kenangan, dan kehadiran kamu bikin semua itu muncul lagi ke permukaan. Jadi meskipun mereka ingin mendekat, ada bagian dalam diri mereka yang takut kembali jatuh. Takut mengulang kesalahan. Takut kamu hanya akan menjadi kenangan berikutnya yang mereka sesali. Kartu Two of Wands menunjukkan bahwa mereka sedang di persimpangan. Mereka sedang mempertimbangkan sesuatu. Mereka ngerasa ada peluang besar kalau mereka berani mendekat ke kamu, tapi mereka juga tahu resikonya. Ini bukan hubungan ringan. Ini bisa jadi hubungan yang mengguncang, yang mengubah hidup mereka. Dan keputusan untuk maju atau diam itu nggak mudah. Mereka menimbang, menganalisis, bahkan mungkin overthinking. Mereka berpikir, kalau aku masuk ke hidup dia, apa aku bisa diterima? Apa aku bisa memenuhi ekspektasi? Dan semua pertanyaan itu bikin langkah mereka terhambat. Meskipun hati mereka ingin maju, logika mereka masih menahan. Akhirnya muncul kartu Ten of Wands. Ini kartu tentang beban. Dan beban ini bukan cuma milik mereka, tapi juga milik kamu. Bisa jadi energi kamu sekarang sedang berat. Kamu mungkin sedang sibuk, sedang membangun banyak hal, atau sedang menghadapi tekanan hidup yang besar. Energi kamu menunjukkan kelelahan yang gak kamu tunjukkan ke siapapun. Dan orang-orang yang peka bisa merasakannya.
Mereka tahu kamu sedang menanggung banyak hal, dan mereka takut menambah beban itu. Bahkan kalaupun mereka peduli, mereka merasa takut jadi satu lagi hal yang harus kamu pikirkan. Atau bisa juga mereka sendiri sedang dalam hidup yang penuh tekanan. Mereka ingin datang ke kamu, tapi mereka ngerasa belum cukup ringan untuk hadir dalam hidup kamu. Mereka ingin jadi seseorang yang bisa memberi kamu ketenangan, bukan malah menambah stres kamu. Jadi mereka memilih untuk diam. Mereka memperhatikan dari jauh, sambil nunggu waktu yang pas. Kalau-kalau nanti mereka bisa lebih siap. Kesimpulannya, orang-orang bisa segitunya sama kamu karena kamu mewakili banyak hal yang mereka dambakan. Ketenangan, kedewasaan, kedalaman, dan koneksi yang nyata. Tapi justru karena kamu punya itu semua, mereka juga takut. Mereka takut tidak cukup. Mereka takut bahwa kalau kamu benar-benar membuka pintu untuk mereka nggak akan bisa mempertahankannya. Kamu bukan tipe orang yang bisa mereka main-mainkan, dan itu bikin mereka harus berpikir 2 kali sebelum mendekat. Kamu saat ini sedang memancarkan energi yang kuat. Kamu terlihat seperti seseorang yang tahu apa yang dia mau. Tapi kamu juga terlihat memikul banyak hal sendirian. Energi ini membuat kamu menarik, mengagumkan, tapi sekaligus sulit dijangkau. Dan itu adalah kombinasi yang bisa membuat siapapun jatuh hati, tapi juga merasa ragu-ragu untuk mengambil langkah. Jadi, kalau kamu merasa akhir-akhir ini banyak orang yang bersikap aneh, perhatian tapi menjauh, hangat tapi tiba-tiba dingin, atau bahkan muncul lalu menghilang, itu karena mereka sedang terjebak di antara rasa ingin dan rasa takut. Mereka ingin mengenal kamu lebih dalam, tapi takut nggak mampu menghadapi apa yang mereka temukan. Dan satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan sekarang adalah tetap menjadi dirimu sendiri. Karena yang benar-benar siap akan datang bukan karena penasaran semata, tapi karena benar-benar ingin tinggal. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.